Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Perwana Putra dengan NIM S1S1231048. Saya dari kelas genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python yang ada di B3 School sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Baik, langsung saja kita ke websitenya B3 School. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita jelaskan dulu apa itu Python. Nah, Python sendiri itu merupakan bahasa pemrograman serbaguna yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti eh, pengembangan aplikasi, website, dan lain sebagainya. Baik untuk Python sendiri, dia itu sintaksnya seperti ini. Saya akan copy dulu. Nah, kita lihat hasilnya. Baik, hasilnya akan seperti ini. Baik, Python sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang populer yang diciptakan oleh Guido van Rossum yang dirilis pada tahun 1991. Nah, bahasa Python sendiri itu digunakan untuk web development, software development, mathematics, dan sistem scripting. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Python? Nah, Python itu bisa digunakan pada server untuk membuat aplikasi website atau website aplikasi. Kemudian yang kedua, Python itu dapat digunakan untuk software seperti membuat workflows. Kemudian Python digunakan untuk menghubungkan ke database sistem. Kemudian Python itu digunakan untuk menghandle big data dan perform complex mathematics. Mengapa sih harus Python? Nah, Python itu bekerja di platform yang berbeda seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Python itu mempunyai sintaks yang simple yang sejenis dengan bahasa Inggris. Baik, langsung saja ke get started. Nah, untuk nama filenya di Python sendiri itu nama, kemudian kita .py agar bisa di running. Selanjutnya, untuk Python syntax, nah, Python indentation. Indentation ini referensi dari, nah untuk spasi dari if ke print ini. Baik, untuk yang kode yang benarnya saya salin. Astaga. Nah, seperti ada kekurangan kode tadi. Kita running kembali. Baik. Nah, jika kode yang benarnya itu eh, printnya itu berada di bawah ujung if, ujung sebelah kanan. Nah, hasilnya itu 5 is greater than 2. Baik, itu untuk yang benarnya. Nah, jika yang salah,
dapat dilihat untuk sintaksnya yang salah, itu printnya itu berada di tepat di bawah if. Nah, seperti ini. Nah, jika kita running itu hasilnya itu seperti akan error. Baik, selanjutnya kita copy dulu. Astaga, dan hasilnya 5 itu lebih dari 2. Oke, untuk selanjutnya, untuk kode yang salahnya, nah dapat dilihat ini dia pemasukan if-nya itu cuma satu, beda dari yang kode yang benarnya tadi. Jika kita running, hasilnya akan pasti error. Yang akan dijalankan itu cuma yang print print yang pertama, karena yang kedua ya enggak ada if-nya. Kemudian, ah, Python variable. Variabel ini sendiri tuh untuk variabel sendiri dia nilai ya, bisa dilihat jika x sama dengan 5, y sama dengan hello world. Kita running, baik, untuk runningnya berhasil ya. Kemudian, mungkin kita langsung ke bagian Python comments. Nah, comment sendiri itu digunakan untuk menjelaskan data Python. Data lagi. Maaf, comment ini digunakan itu dapat digunakan untuk menjelaskan kode Python. Kemudian, comment juga itu digunakan untuk membuat kode bisa lebih mudah dibaca. Kemudian, comment itu digunakan untuk eh, eksekusi testing kodenya. Baik untuk yang pertama, untuk membuat komen itu kita tandai dengan penggunaan tanda pagar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Baik. Nah, untuk komen sendiri itu dia berwarna hijau ya, teman-teman. Nah, yang akan terbaca itu cuma eh, bagian printnya. Untuk komennya sendiri itu tidak akan terbaca di running. Nah, selanjutnya komen itu bisa di kan tadi di sini ya di awal. Nah, di komen juga itu bisa digunakan di akhir seperti ini. Kita copy dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Baik. Kemudian, maaf, baik. Kemudian, comment itu tidak the safe not to be text to explain the code. It can, nah, comment itu dia bukan cuma untuk teks menjelaskan kodenya, tetapi itu juga bisa digunakan untuk memprevent Python from execute code. Baik, kita coba ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, yang tadi itu dia ini eh, komen tunggal teman-teman namanya. Di komen tunggal itu dia ditandai dengan dimulai dengan tanda
pagar. Nah, untuk multiline ini itu untuk multi-line comment ini tidak perlu sintaks yang eh, jadi sama seperti yang tadi teman-teman. Kita mulai dengan tanda pagar ya. Kita lihat, kita running. Astaga, terlupa lagi. Baik, kita running ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi yang multi-line comment. Since Python will ignore the string internals, further you can add a multi-string, multi-line string atau triple quote in your code and please comment inside it. Nah, ini dia eh, tadi kan dimulai dari pagar. Sekarang kita mulai dengan tanda petik seperti ini. Aduh. Nah, kemudian kita ke variabel. Nah, variabel ini dia ini untuk menunjukkan nilai data. Baik, ini contohnya teman-teman. Astaga. Baik. Nah, X sama dengan 5, Y sama dengan John. Nah, kemudian dia print X juga dia akan print Y. Seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya. Kemudian variabel itu tidak perlu dideklarasi dengan uh, particular type and can even change type after they have been set. Oh, ini untuk komennya ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Uh, nah, ini yang oh, X is for the type integer. X is now of types is string. Hmm, baik seperti itu, teman-teman ya. Nah, casting. If you want to specify the data type of a variable, this can be done with casting. Nah, casting sendiri itu ada tiga ya teman-teman. Ada S, str atau string ya teman-teman. Kemudian ada integer atau float. Sabar kita lihat dulu. Nah, kita nah untuk str sendiri itu dia guys, dia hasilnya ah sabar kita copy dulu ya. Kita running. Eh, nah yang str ini teman-teman, ini dia itu hasilnya itu nah akan sepertinya ada tanda petik di kedua sisi dari angkanya. Sedangkan integer itu dia untuk bilangan, hasilnya akan jadi bilangan bulat. Dan untuk float sendiri dia akan jadi angka desimal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah untuk type-nya sendiri, you can get the data type of variable with type function. Nah untuk fungsinya, type-nya seperti ini. Kita lihat hasilnya teman-teman.
Kita running. Oh, oh jadi dia teman-teman, yang type ini dia akan menunjukkan tipe dari variabelnya, apakah dia integer atau dia string. Seperti itu teman-teman. Single or double quotes. Nah, string variabel itu dapat dideklarasi dengan menggunakan single atau double quotes. Nah, seperti ini dia teman-teman, kita lihat. Kita running. Oh, jadi dia teman-teman, X sama dengan tanda petik 2 join itu sama saja dengan X sama dengan tanda petik 1. Jadi dia di Python dia itu bisa satu atau dua tanda petik. Nah, case sensitif. Coba kita lihat dulu ya case sensitifnya. Kita running. Berhasil ya. Jika A sama dengan 4, A sama dengan salih. Selih. A will not override baik teman-teman. Untuk Python sendiri dia itu salah satu eh, bahasa pemrograman yang can sensitif ya. Jika ini penulisan hurufnya. Jika kita memang tulis dari awal itu huruf A kecil, maka di kode selanjutnya itu harus tetap A kecil agar dia bisa terbaca. Nah, jika A kecil kemudian A besar, dia itu kan tidak akan terbaca. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik, kemudian kita ke variable names. Hmm, hmm, hmm. Baik, untuk variable names ini, a variable can have a short name like X and Y, or a more discrete name H, crime, total future. Oh, kita lihat dulu ya, teman-teman. Sabar, kita copy dulu. Yang untuk legal variable names. Oh, my for, then John, my answer for, my for. Hmm, 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 hmm. Oh, sabar ya. Kita lihat dulu. Illegal variable names. Oh, kita translate dulu biar lebih gampang ya. Nah, suatu variabel itu dapat memiliki nama yang pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif. Uh, Age, car name, total underscore volume. Nah, untuk aturan dari variabel Python itu, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Baik seperti ini ya, huruf dan karakter garis bawah. Nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Nah, ini untuk contoh yang errornya itu, jika dimulai dengan angka akan error. Baik, kemudian nama variabel itu hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Nah, seperti ini contohnya ya. Nama variabel itu PK huruf besar kecil. Nah, nah, seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Itu karena dia ini Python case sensitif, maka perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Jika tidak, dia tidak. Jika berbeda itu, maka akan dia deskripsikan sebagai variabel yang berbeda. Nah, yang terakhir, nama variabel tidak dapat berubah salah satu kata kunci Python. Nah, dia ini untuk variabel multi katanya, itu nama variabel yang lebih dari satu kata dapat sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Nah, untuk teknik yang digunakan agar mulai dibaca yang pertama kasus unta. Setiap kata kecuali yang pertama dimulai dengan huruf kapital. Hmm, seperti ini teman-teman. Kemudian ada kasus Pascal. Setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Seperti ini dia. Yang setiap huruf pertamanya, setiap huruf dari kata pertama. Kasus ular. Kasus ular itu setiap kata dipisahkan dengan tanda garis bawah. Nah, kemudian
many values to multiple values. Baik, di sini kita lihat example x, y, z. Kita running dulu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jika kita uh, Python always uh, Python allows you to assign value to multiple variable in one line. Seperti itu teman-teman. One value to multiple variable and you can assign the same value. Baik, jika seperti ini dia, maka hasilnya pasti akan orange, tetap orange ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, kemudian ada unpack a collection. If you have a collection of values in a list, tuple, dan lain-lain, and etc., Python allows you to extract the values into variable. This is called unpacking. Hmm, Nah, ini kan fruit sama dengan kurung kurawal, apel, banana, cherry. Kemudian di sini dibilang X, Y, Z sama dengan fruits. Nah, nanti di printnya ini akan running fruit sama dengan nah yang di dalam kurung kurawal ini. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, kemudian ada output variables. The Python print function is often used to output variables. The print function you output multiple variables separated by a comma. Oh, kita lihat dulu ya teman-teman. You can also use the place operator to output multiple variables. Oh, coba kita lihat dulu ya. Untuk outputnya ini teman-teman akan berbeda. Nah, Python is awesome. Awesome. Kita lihat in the print function you output multiple variables separated. Nah, ini kita pisahkan dengan koma outputnya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Hmm, tetap sama ya hasilnya teman-teman. Yang lebih seperti itu. Next, global variable. Apa sih global variable? Nah, global variable itu yang created outside of function are now as global variable. Global variable can be used by everyone both inside of function and outside. Kita lihat teman-teman. Kita running. Oh, astagfirullah. Variable exercise. Ah, kemudian kita ke data types. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa data type dari Python ya. Yang pertama ada text type yaitu string. Kemudian ada numeric types, integer, float, dan complex. Ada sequence type, list, tuple, range. Mapping type ada date. Set type ada set dan frozen set. Boolean type ada bool. Binary types, bytes, bytary, memory view, dan non-type. Getting data type. Nah, ini kita lihat data jika kita pakai type function ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk kelasnya itu integer ya.
karena kita pakai function type sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa data type ya teman-teman, X subject hello world. Karena hello world itu ada kata, maka data type itu string. Kemudian ada X sama dengan 20. Nah, karena dia bilangan bulat, maka datanya itu integer. Nah, kemudian ada X sama dengan 2,5. Karena dia tipenya itu variabel desimal, maka tipe datanya itu float. Jika X sama dengan 1 J, jika diakhiri dengan J, maka tipe datanya itu kompleks. Jika X dalam kurung kurawal, apel, banana, cherry, dia tipenya itu list. Jika X dalam kurung apel, banana, cherry, tipenya tuple. Jika X sama dengan range dalam kurung 6, tipenya range ya teman-teman. Nah, jika X sama dengan dalam kurung name dipisahkan dengan tanda apalagi titik dua, maka ditch tipe yang data-datanya. Jika ini dia set dan begitu seterusnya teman-teman. Baik, kemudian ada Python numbers. Nah, seperti yang tadi ya, yang di data type-nya tadi. Untuk angka di Python sendiri dia ada tiga jenis ya. Yang pertama ada integer, float, dan complex. Nah, dapat dilihat di contohnya ini. Jika X sama dengan 1, karena dia bilangan bulat, hasilnya integer, maka tipe datanya integer. Y sama dengan 2,8 karena dia angka desimal, maka tipe datanya float. Jika Z sama dengan 1J. Nah, jika diakhiri dengan J ini, maka tipe datanya itu dia kompleks ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat lihat ya, untuk angka jika dipakaikan function type ya, kita lihat X. They verify the type any object in absent this function. Tidak terdefinisi ya, teman-teman, untuk contohnya. Baik, kita langsung saja ke integer. Eh, kita copy dulu ya. Lihat hasilnya. Nah, karena ini bilangan bulat semua ya teman-teman, maupun dia negatif atau banyak sekali angkanya. Karena dia tetap bilangan bulat, maka hasilnya adalah integer ya, jadi datanya. Nah, floating number is a number positive or negative containing one or more decimal. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, untuk float ini dia itu angka desimal ya. Kita copy dulu. Nah, kemudian kita running ya teman-teman. Nah, dapat dilihat tidak peduli dia positif maupun negatif, jika memang dia desimal maka tipe datanya adalah float. Nah, float itu dapat digunakan untuk scientific number with an A to indicate the power of 10. Nah, coba kita lihat ya. Kita running. Nah, seperti yang dijelaskan dikatakan di sini teman-teman, float itu dapat juga sebagai scientific number yang ada E-nya. Nah, seperti ini ya, angka yang ada E-nya. Maka dia terhitung juga float. Kemudian untuk kompleks, kompleks number itu ditulis dengan J sebagai imaginary partnya. Dapat dilihat di sini ya teman-teman. Nah, karena dia maaf, karena dia ada ini ya J, maka tipe datanya kompleks. Type conversion. You can convert from one type to another with the integer, float, and complex method.
Oh, nah ini contohnya teman-teman. Untuk contoh yang ini, dia konversi dari integer ke float, kemudian dari float ke integer, kemudian ke integer ke kompleks. Kita lihat, nah, print A, B, C, print type A, print type B. Baik, kita lihat yang A ini float X. Kita lihat A ini kan sama dengan satu bilangan bulat, yaitu integer. Nah, di sini kemudian di sini kita mengkonversikan dari integer ke float dengan kode A sama dengan float dalam kurung X. Kemudian di bagian B, B di sini angkanya 2,8 yang dimana karena desimal dia itu float. Nah, di bagian B ini kita konversi dari float ke integer dengan cara kita pakai B sama dengan integer dalam kurung Y. Begitupun dengan yang C, dengan yang Z ini teman-teman. Karena dia J, berarti dia kompleks. Kita di sini kita konversi dari integer ke kompleks dengan cara C sama dengan kompleks X. Berarti di sini dia yang ini print A, B, C, ini hasilnya. Tadi suruhannya A ke dari integer ke float, hasilnya 1,0 dari float ke integer, hasilnya dari yang 2,8 jadi 2. Kemudian yang integer ke kompleks, dari yang 1J menjadi dalam kurung 1 tambah 0J. Sorry teman-teman. Ini dia dari integer ke kompleks ya teman-teman. Berarti yang 1 menjadi tambah 0J. Nah untuk tipenya. Tipenya berubah ya. Dari yang awalnya integer float kompleks menjadi float integer dan juga kompleks. Baik, kemudian random number. Nah, Python itu tidak mempunyai random function to make number untuk membuat random number, tetapi Python itu bisa membangun modul yang bernama random yang bisa digunakan untuk membuat random numbers teman-teman. Nah, untuk contohnya seperti ini. Import random, print random dot range dan kurung 1 sampai 1,0. Baik, ini dia maksudnya ya teman-teman. Dia akan yang maksudnya function random ini dia akan memilih angka random dari 1 sampai 10. Nah, di sini hasilnya 6. Kita running ulang apa hasilnya juga. Nah, hasilnya akan random teman-teman. Dari 6 tadi jadi 3, kemudian jadi 8. Seperti itu teman-teman yang random, angka random. Kemudian ada casting. Specify a variable type. Baik, karena dia kebanyakan bahasa Inggris ya teman-teman, kita translate dulu biar lebih mudah dipahami. Tentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya Anda ingin menetapkan tipe pada variabel. Ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek dan karenanya menggunakan kelas untuk menentukan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, casting dalam Python untuk dapat digunakan dengan fungsi konstruktor integer. Integer itu kita gunakan dengan membuat integer dari literal integer, literal float, atau literal tentang literal string. Kemudian ada float, membuat bilangan float dari literal integer, literal float, atau literal string. Begitupun dengan string ya teman-teman. Nah, dilihat di contohnya ini, bilangan bulat. X sama dengan integer 1, X integer 2,8. Baik, ini yang integer ya teman-teman. Kemudian ini untuk float. Untuk float ini, oh, maaf, dari yang tadi ini terbilangan bulat kemudian menjadi desimal ya.
Nah, untuk yang string, untuk yang string dia hasilnya tetap sama ya. Nah, kemudian kita masuk di string. String in Python are stored by either single question marks or double question marks. It's the same as. Oh, baik. Nah, di Python ini tidak peduli dia maupun tanda petik satu maupun tanda petik dua itu akan tetap terbaca ya teman-teman. Seperti ini. Untuk kita ambil contoh ya. Nah, dia di Python ini dia tidak peduli baris dua, baris dua. Maaf teman-teman, tanda petik dua, tanda petik satu itu akan tetap terbaca. Quote insert quest. You can use quest insert string as long as they don't match the quote stored by string. Kita lihat teman-teman. Apa maksudnya ini? Hmm, jadi bisa penggunaan tanda petik dua di dalam tanda petik satu di dalam tanda petik dua, walaupun sebaliknya. Tetapi dengan tanda kutip ya, jika ada tanda petik satu tapi di dalamnya ada tanda petik dua, maka tanda petik dua yang ada dalam tanda petik satu itu akan terbaca di running code-nya. Seperti ini, kurang lebih ya teman-teman. Assign a range to a variable. Assign to range of the variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string. Coba kita lihat teman-teman. Kita running dulu ya. Hmm, kan tadi dari angka jadi string, maka terbaca stringnya. Multi-line string. You can assign a multi-line string to a variable by using three quotes. Maksudnya kita lihat dulu ya teman-teman. Oh, kita bisa pakai ini ya teman-teman. Multi-line string dengan catatan kita memakai three quotes, tiga tanda petik dua, gitu teman-teman. Nah, ini juga sama kayak yang di atas ini, cuma dia di sini pakai tanda petik satu ya teman-teman. Sama saja sih sebenarnya. Strings are array. Like many other popular programming languages, string in a Python are array of bytes representing Unicode characters. Bagaimanapun, Python tidak punya karakter data type or single character is simply a string with a length of one. Square bracket can be used as an element of the string. Get the character at position 1. Remember that the first character has the position 0. Let's see ya teman-teman. Hasilnya. Kita running lagi. Hmm, sama dengan 1. Ini itu character the position 1. Remember that the first character has the position 0. Oh, baik maksudnya teman-teman kan tadi hasilnya E. Hasilnya di sini tadi ya. Nah, hasilnya E ya teman-teman. Nah, untuk yang strings adalah array ini, untuk di angka huruf pertama itu tidak akan terbaca, tetapi yang terbaca adalah angka kedua. Baik, langsung kemudian ada looping through a string. Since string are array, we can loop through the characters in a string with a for loop. Eh, for loop. Loop through the string. Nah, kita lihat ini ya teman-teman.
banana. Oh, loop. Pengulangan ya, teman-teman. S, loop. String length. To get the length of a string, use the len function. Baik. Function return length of string. Maaf, teman-teman. Nah, ini dia returns the length of a string. Returns dan mengembalikan. Dia kembalikan ini, teman-teman. Kembalikan dari tadinya string menjadi integer. Kurang lebih seperti itu. Ini ada slicing. Slicing. You can return a range of characters by using the slice syntax. Specify the start index in the upper column of a string. Get the character from position 2 to position 5 not include. Kita lihat teman-teman ya. LLO 2.5. Hmm, ngerti. Baik, ini teman-teman maksudnya slicing, dia apa ya? Slice, memotong teman-teman. Jadi ini dia potong, get the characters. Dia potong ini, kan ini untuk print B-nya itu 2/5. Berarti dia memotong huruf pertama 2. Nah, untuk yang terakhir juga dia memotong 5. Jadi tersisa LLO untuk di outputnya. Nah, ini ada slice from the start. By leaving out the start index, the range will start at the first character. Get the character from the start position 5 not include. Kita teman-teman, harusnya sih yang terrun itu huruf B ya. Oh, get the characters from the start to position 5. Hmm, slice to the end. Get the character from position 2 and all the way to the end. Kita lihat ya. Ini kayaknya kebalikan seperti yang tadi. Hmm, baik. Ada yang lain lagi ya. Kemudian kita kayak modify. Python has a set of built-in methods that you can use on string uppercase. Nah, ini untuk sintaks upper ya. Itu dia untuk mengembalikan string in uppercase. Kita lihat hasilnya. Hello world. Oh, ini kan dia teman-teman yang upper metode untuk mengembalikan string in uppercase. Uppercase. Maksudnya kayaknya ini ya teman-teman. Karena ini huruf pertamanya itu huruf besar, jadi huruf-huruf setelahnya itu mengikut, jadi angka kapital semua. Nah, lower untuk lower itu dia metode mengembalikan string ke lower case. Kita lihat ya, apakah yang saya bilang tadi benar. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Untuk lower ini dari tadinya ada yang huruf besar menjadi huruf kecil semua.
berarti betul apa yang saya bilang. Remove white space. Kita lihat ya. Itu dengan sintak strip, dengan function strip ya. Method untuk menghapus white space for beginning, for the end. Kita lihat white space seperti apa yang dimaksud ini. White space. Kita lihat ya. White space. White space from the beginning for the end. Hmm, kemudian ada concatenate string. String concatenation. Merge variable A with variable B into variable C. Aduh, aduh, aduh. Maaf saya teman-teman. Kita copy dulu. Oh, ini merge dia gabungkan variabel A dan variabel B menjadi variabel C. Nah, karena dia gabungkan jadinya itu hello world tanpa spasi ya teman-teman. Nah, ini jika kita tambahkan tanda petik 2 di antara variabel A dan variabel B, maka maaf teman-teman, maka hasilnya pasti ada spasi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ada format string. As we learn in the patent variable chapter, we cannot combine string and number like this. Oh, jadi teman-teman untuk di Python itu tidak bisa kita mengkombinasikan string dan angka seperti ini teman-teman. Maka hasilnya akan error. Kita lihat. Astaga. Nah, ini kan error saya bilang. Ini jadi untuk variabel angka dan string tidak bisa disatukan teman-teman. To specify strings if from the direct from baik. Karena yang tadi tidak ada if-nya ya. Ini ada tambahan if di depan. Wow, jika ada tambahan if di depan maka bisa ya teman-teman. Kemudian ada escape character. To insert character that are illegal in a string, use can escape character. Kita lihat error ya teman-teman. Ya, Scarlet Vikings. Hmm, ini tambahkan slash slash. Gila, maaf teman-teman. Maka bisa ya jika kita tambahkan slash. Nah, ini untuk escape karakter yang slash tanda petik satu itu untuk single quotes, dua slash untuk backslash, slash n new line, slash r correct return, slash t check, slash b backspace, slash f from fit, slash triple o octal values, slash x hex value, hex value. Kemudian strange method ya teman-teman, seperti ini. String exercise juga baik. Kemudian kita ke Python booleans. Nah, untuk boolean sendiri itu dia hasilnya itu ada cuma dua, yaitu true dan false.
benar dan tidak benar. Untuk contohnya itu, contohnya ya teman-teman, kita copy, kita salin. Nah, kita print 10 lebih dari 9. Itu betul ya teman-teman, maka hasilnya true. Kita print 10 itu sama dengan 9. Hasilnya false karena 10 tidak sama dengan 9. Kemudian 10 itu lebih kecil dari 9. Hasilnya false karena 10 itu lebih besar dari 9. Next, ini kita print a message based on whether the condition is true or false. Ctrl C. Cara ini ya teman-teman. B is not greater than A. Kan A-nya itu 200, B-nya 33. Jika B-nya itu lebih besar dari A, maka hasilnya B is greater than A. Nah, else. Jika if-nya tidak benar, maka else itu B is not greater than A. Maka karena B itu lebih kecil dari 200, maka hasilnya adalah B is not greater than A. Evaluate values and variable. Kita, teman-teman. Print ball hello. The ball function always to evaluate any value and give you true or false in return. Oh, ini penggunaan fungsinya, teman-teman. Nah, itu untuk astaga. Nah, astaga. Nah, ini untuk evaluasi dua variabel. Kita lihat. Kenapa bisa error, teman-teman? Oh, astagfirullah. Kurang, tanda kurang. Ini true, teman-teman ya. Most value are true. Almost any value is true if sum of code. Any string is true. Access empty string when number is true except null. Ah, ini kemudian ada some values are false. Kita copy ya. Oh, sorry. Jika false itu teman-teman. Untuk yang ini jika hasilnya itu enggak ada atau kosong ya, dapat dilihat. Kemudian ada Python operators. Operator itu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan value. Sepertinya print 10 tambah 5. 10 tambah 5 hasilnya 15. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman. Operatornya. Ada tambah kurang kali bagi persen exponential floor division. Kemudian ada Python list. List yang tadi ini teman-teman ya. Lists are used to store multiplied items in a single variable. List ini digunakan itu untuk uh, store multiple items. Banyak item itu menjadi satu variabel. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dari banyaknya dari banyak variabel menjadi satu variabel. Kurang lebih seperti itu. Allow di duplicate. Nah, jika ada yang diduplikasi dalam satu tanda kurung tadi, maka hasilnya akan seperti apa teman-teman? Kita lihat bersama-sama. Oh, oh, oke.
akan terbaca juga ya. Kemudian ada akses akses list item. Ini list item are indexed and you can access them by referring to the index number. Print the second item of the list. Oh, ini maksudnya kan kita pilih, kita print, kita suruh print yang pertama ya, maka hasilnya banana karena yang pertama itu tidak tuas nol teman-teman. Bagaimana jika kita gunakan negatif? Untuk min satu tadi itu dia referensi langsung ke yang terakhir ya, untuk negatif 2, untuk yang kedua, begitupun dengan yang negatif 3, maka akan yang ke yang pertama. Return the third, fourth, and fifth item. Yang kedua itu cherry ya, karena banana yang pertama. Dan yang kelima ya teman-teman, orange dan kiwi. Hmm, change item value. Oh, oh, ini dia pada yang pertama kan banana. Sini kita suruh dia ganti jadi black currant, black, maka di sini hasilnya akan seperti ini. Oh ya. Kemudian ada untuk menambah list, kita pakai function metode append. Kita lihat. Nah, kita update ya. Kita update orange, kita tambahkan orange di listnya. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada menghapus list item. Kita copy dulu ya. Kan remove. Berarti dia akan hapus banana pada listnya. Nah, seperti ini hasilnya. Loop. Berarti apa ya? Pengulangan ya. Kita lihat ya. Seperti ini teman-teman. Bukan pengulangan sih. Apa ya? Nah, seperti itulah. Kemudian ada list comprehension. Langsung. Astaga. Apple, banana, mango. 4x if fruits. Sorry teman-teman. Sort list. List in have sort method. Sort. Sort ini dia urutkan sesuai dengan alfabet ya. Copy. Untuk metode copy nih mas. Oh, join list.
Join list. Ada A, B, C, 1, 2, 3. Oke, list method. Nah, seperti ini teman-teman. Coba bisa dibaca sendiri. Ini ada Python tuples. Tuples itu digunakan multiple item in a single variable. Hmm, apple, banana, cherry. Baik, access tuples. Oh, access tuple. Karena kita disuruh pilih satu ini, tupelnya maka hasilnya banana. Update tuples. Update ini untuk menambahkan ya teman-teman. Kita lihat karena di sini kita di sini ada kiri, jadi ini kita tambahkan kiri, maka hasilnya seperti ini. Ini udah gantikan dengan yang ah diganti banana ganti kiwi ya. Kemudian unpack. Kita lihat contohnya. Hmm, jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini ada loop. Apple, banana, cherry. Wah, dikasih perutan begitu ya teman-teman. Ini ada join. Maksudnya di mana ya? Kita lihat dulu ya. Oh, oke, seperti yang tadi ya. Ada tuple method. Ada count index. Kemudian ada specific Python set. Set are used to store multiple item in a single variable. Note-nya, catatan, set item is unchangeable, but you can remove item in new items. Apple, cherry, banana. Oke, access item. You cannot access item in set by referring to an index or a key. Index or a key. Seperti ini teman-teman, look through the set and print the values. Kita copy dulu, kita running, banana, apple, cherry. For each in t-shirt. Oh, no, the set and print the values. Kemudian ada di set items. Apple, banana, orange, cherry. Oh, iya, kita tambahkan ya. Penambahan ya, teman-teman. Untuk yang berarti penghapusan, kurang lebih sama seperti yang tadi-tadi ya. Cuma di sini untuk yang set. Jadi kita disuruh hapus banana, maka akan banana akan terhapus. Kurang lebih semuanya seperti itu ya. Ah, loop hasilnya akan apel, banana, cherry lagi nih. Nah kan, wis dimulai dari banana ya teman-teman. Then said there are several ways to join two or more sets in items. Then union and update interaction difference difference. Kita lihat teman-teman untuk yang union. Satu dua tiga C B A.
Kemudian ada Python Dictionaries. Nah, ini untuk anu ya teman-teman, Python lebih seperti kamus dictionary. Kita lihat Brentford Model Messenger. Hmm, ini untuk penambahan itemnya. Untuk penghapusan item. Lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk materi terakhir itu if else. Bagaimana sih kondisi if else? Nah, Python itu support to use logis condition for mathematics. Seperti equal, A sama dengan B, not equal, less than or equal to, greater than or equal to. Kita lihat contohnya untuk yang if ya. Nah, B, jika B lebih dari A, maka B is greater than A. Dan hasilnya betul ya. 200 itu lebih besar dari A. Nah, untuk yang salahnya, untuk yang errornya ya. Nah, untuk yang errornya teman-teman, online tree if. Oh, ini untuk spasi ya. Untuk spasinya teman-teman. Untuk spasi dari printnya. Nah, harus disebut, nggak boleh. Hmm, spasinya juga harus betul ya teman-teman. Kemudian ini, aduh, A and B are equal. Nah, karena A sama B sama-sama dengan 23, yang pertama, jika B lebih dari A, itu salah ya teman-teman. Nah, ini jika A sama dengan B, maka hasilnya A and B are equal. Itu yang betul. Kemudian ini yang else ya teman-teman. A itu 200, B 33. Yang pertama, jika B lebih dari A, itu tentu saja salah ya. L if A sama dengan B itu juga salah. Else. Nah, betul A lebih dari B. Jika A, jika B lebih dari A, maka else print B is not greater than A. Ya, betul, betul yang B ya. Shorthand if error ya. Itu if only must to extract complete small statement. Tapi error, teman-teman. Yang error yang A is not A tidak terdefinisi. B. Print A if A will else print B. Pas statement.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.